pada saat ini yang masih merasa bersaing dengan kita itu Malaysia gitu, dan itu pun karena sekali lagi mereka memang nggak tahu diri gitu, mereka nggak bisa mengukur diri, itu nggak mampu. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys kita akan mereaksi nih satu video miliknya kanal bola Win Wanur. Beruntung memang guys ya, kita ini bertetangga dengan negara Malaysia ya. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Kita ini dapat hiburan setiap hari ya. Kita ini bisa tertawa setiap hari, bisa tersenyum setiap hari ya. Jadi memang kita patut bersyukur banget ini. Jadi kita bisa awet muda ya. Mereka ini selalu memberikan hiburan gratis kepada kita, ya kan? Karena terbaru nih guys ya, ada sebuah postingan dari akun media Malaysia yang mengajari Australia bagaimana caranya mengalahkan Indonesia. Keren ya. Malaysia itu peringkat keberapa ya? Terus Australia itu peringkat berapa? Kok bisa-bisanya gitu peringkat yang jauh di bawahnya Australia itu mengajari Australia bagaimana cara mengalahkan Indonesia. Ini kan sebuah hiburan yang menarik. Jangan sia-siakan lelucon ini. Ya, sayang banget kalau kita sia-siakan. Supaya kita apa? Seperti tadi yang saya bilang, supaya kita awet muda. Ya. Kerennya lagi guys ya, postingan media Malaysia ini mendapat balasan nih dari pemain timnas kita ya, Justin Hubner. Seperti apa nih bahasan dari abang kita ini, Bang Win Wanur ini? Langsung saja guys ya kita tonton videonya. Namun jangan lupa teman-teman nanti kunjungi kanal bola Win Wanur ya. Linknya saya taruh di deskripsi, dan pastinya teman-teman jangan lupa ya di subscribe. Oke, langsung kita tonton videonya. Assalamualaikum para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Ya, saya berulang kali mengatakan bahwa saat ini fungsi dari Malaysia itu ya cuma untuk kita tampol-tampolin gitu ya, untuk kita jadikan bahan untuk komedi ya, nggak ada gunanya lain kalau untuk tim nasional Malaysia itu sebenarnya, karena mereka memang sudah tidak lagi berada di level yang sama dengan kita gitu ya. Cuman kalau saya yang bicara itu dampaknya kan nyaris tak terdengar ya, apalah channel dengan 45.000 pengikut seperti ini dibandingkan dengan banyaknya supporter sepak bola Indonesia maupun Malaysia ya. Tetapi situasinya jadi berbeda ketika preman kita ya, El Tantrum, El Sosmed dan LL lainnya, Justin Hubner yang mengatakan itu. Dan inilah yang terjadi sekarang yang betul-betul membuat heboh jagat sepak bola Indonesia dan Malaysia ya. Jadi ini berawal dari Malaysia yang jelas-jelas itu levelnya itu sekarang seperti kita ketika di zaman kegelapan dulu melihat Kamboja, melihat Laos gitu ya. Itu memang nggak dianggap benar-benar tim Malaysia sekarang ini, mereka keluar-keluar itu benar-benar udah nggak kita anggap lagi gitu, udah nggak kita anggap. Dan istilahnya kalau bermain pun dengan mereka itu menang nggak bangga gitu ya. Kalau seri itu musibah, kalau kalah itu bencana gitu dengan mereka. Jadi udah nggak ada gunanya gitu kita bertanding dengan tim selevel itu sekarang ya. Nggak lucu juga kita ngelihat back kita seperti Bang J, apalagi nanti datang Michael Hailhurst, itu, dan kemudian Martin Pas, masa harus berhadapan dengan orang-orang seperti Romel Morales gitu atau ya Arif Aiman gitu kan. Nggak enak gitu, nontonnya pun nggak ada gregetnya gitu istilahnya. Nah, tapi sudahlah posisi dia begitu, itu berbeda dengan orang-orang di Malaysia itu melihat timnas kita gitu ya. Ketika kita sudah tidak lagi menganggap mereka itu saingan, tapi mereka bukan hanya merasa masih selevel dengan kita, bahkan merasa lebih tinggi dari kita gitu ya. Karena memang ya bukan Malaysia namanya kalau mereka tahu diri gitu ya, kalau mereka itu punya malu gitu. Nah, yang menjadi trademark Malaysia ini kan seperti itu, mereka itu nggak tahu diri, nggak tahu diuntung, dan nggak tahu malu. Dan itulah yang terjadi ketika kita akan menghadapi Australia di ronde ketiga Piala Dunia zona Asia kemarin yang di Jakarta begitu ya. Sebelum pertandingan itu, satu buah media Malaysia, One Malaysia Football, onefootball.my gitu di Malaysia, itu dengan penuh percaya dirinya
menyampaikan tutorial mengalahkan Indonesia kepada Australia gitu. Anda bisa bayangkan negara dengan tim sepak bola berperingkat 134 dunia itu mengajari tim yang berada 110 tingkat di atasnya, peringkat 24 dunia itu, untuk mengalahkan lawan. Jadi kebayang ya, anak kecil SD nih yang matematika aja masih balelo begitu, ngajarin seorang mahasiswa fakultas teknik itu bagaimana cara memecahkan problem mekanika. Itu yang terjadi dengan Malaysia ini gitu. Nggak tahu dirinya itu memang udah betul-betul di luar nalar gitu ya. Waham kebesaran yang ya itu, makanya kalau kita katakan mereka waham kebesaran itu bukan mengada-ngada. Memanglah wahamnya orang Malaysia ini di luar nalar gitu. Bayangkan tim 134 dunia rankingnya itu dengan penuh percaya diri, nggak ada malu sama sekali, dan dia betul-betul merasa dirinya itu besar sehingga bisa mengajari Australia cara mengalahkan Indonesia gitu ya. Karena mereka ini masih hidup. Bentar guys. Coba bayangin guys, bisa-bisanya kan ngajari Australia. Kocak ya. Kocak. Hiburan benar guys, memang kita bersyukur lah ya dapat hiburan ya. Iya kan? Dapat apa namanya itu, bisa buat kita awet muda guys. bersyukur banget guys ya. Masa lalu gitu ya, sebelum rembatan Kogi mereka masih hidup itu di tahun 2010 ketika tim mereka dengan bantuan laser dan juga isunya Alphard di Indonesia sini itu berhasil mengalahkan tim Indonesia dan meraih Piala AFF satu-satunya mereka gitu. Ya, mereka masih hidup di zaman itu ketika pelatihnya itu masih Raja Goba ya, nasional Indonesia. Jadi dengan itu dia dengan percaya diri mengajari Australia untuk mengalahkan tim Indonesia yang di lini belakangnya itu digawangi oleh Martin Pas, di depannya itu ada back Venezia, J. Itzes, dan kemudian ada backnya Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner, dan back Persija, Rizky Ridho, kemudian dibantu oleh backnya Nick Nijmegen dan backnya Kevin Mechelen itu yang mereka ajari mengalahkan tim seperti itu. Nggak ada di dunia ini satupun negara yang sedemikian percaya dirinya mengajari Australia untuk mengalahkan tim seperti ini. Hanya Malaysia. Ya, betul. Jadi awalnya nggak ada apa-apa ya. Tentu saja netizen Indonesia banyak membuat olok-olok tentang itu gitu. Sampailah Justin Hubner seperti kejadian waktu Vietnam kemarin, katanya easy win. Ya. Apa katanya too easy win katanya kan, dua kemenangan mudah gitu masuk di Piala Asia dan juga di Jakarta. Ini pun Justin Hubner yang nggak ada rem, dia bilang kan ya beberapa negara itu memang sudah harus sadar gitu kalau level mereka nggak lagi sama dengan kita Indonesia. Ini persis seperti saya katakan. Tetapi ini Justin Hubner yang ngomong seperti itu, dan itu juga bukan sekedar dia omongkan gitu ya, tapi juga dia tulis di sebuah komentar di berita itu gitu, di informasi yang disampaikan OneFootball.my ini yang mengajari Australia untuk mengalahkan Indonesia, dan di situ dituliskan oleh Justin Hubner ya. Jadi ada negara tertentu itu yang sudah harus sadar gitu, harus kita sadarkan bahwa level mereka itu udah nggak sama dengan kita gitu. Ya, dan betul. Karena memang itulah yang terjadi ya. Dan akibat dari kejadian itu terjadi, Malaysia itu ribut sendiri berkata media. Jadi OneFootball.my ini kemudian dikritisi oleh pala tahu bola. Ya, pala tahu bola itu, dan katanya, nah inilah kalian katanya, sok kira-kira kalau menggunakan bahasa kita ya, sok paten kamu katanya kalau buat orang Sumatera, sok paten. Akhirnya kita direndahkan kayak beginilah katanya ya. Jadi betul. Seperti itulah Malaysia. Saya pernah katakan di salah satu video saya bahwa mereka itu memang ular cari pukul, seperti ular cari pukul gitu. Kita lagi diam-diam, mereka datang ke sana ya untuk digebukin pakai tongkat gitu ya. Kita lagi enak-enakan, ngobrol-ngobrol tenang-tenang seperti ini, mereka datang nyodorin kepalanya gitu untuk ditampol-tampol bolak-balik. Ya itulah yang dilakukan oleh
preman kita Justin Hubner gitu ya. Jadi Malaysia ini betul-betul dia tampol bolak-balik kepalanya sampai nggak bisa berkutik. Nah, jadi begitulah saudara-saudara, sekali lagi ya. Jadi channel ini kita masih membahas Malaysia, itu bukan dalam rangka bahwa kita itu masih merasa bersaing dengan mereka gitu. Ya, enggak. betul. Pada saat ini yang masih merasa bersaing dengan kita itu Malaysia gitu, dan itu pun karena sekali lagi mereka memang nggak tahu diri gitu, mereka nggak bisa mengukur diri, itu nggak mampu, karena dalam doktrin konstitusinya mereka itu memang selalu dikatakan bahwa mereka itu adalah Tuhan gitu, ditambah profesor-profesornya yang delusi model Solehah Yaakob gitu kan, Awan Syarian gitu, yang membuat mereka itu Melayu bawang salah, bahkan nabi-nabi pun itu orang Melayu gitu, istilah Nabi Muhammad kata orang Melayu. Memang di luar mereka itu tidak berbasiskan pada realita gitu, dan kelakuan orangnya pun kayak begini. Lihat aja nanti kalau ada juga orang Malaysia yang berkomentar juga nggak tahu diri gitu, atau seperti yang mengomentari video saya tentang kemerdekaan Indonesia dan Malaysia itu. Jika siapa yang dapat video Mr. Viral ini dan mengenali Wan Winur, tolong sampaikan video ini kepada dia. Dia orang pede banget ya guys ya. Mungkin teman-teman sudah nonton ya videonya ya. Dan penuh percaya dirinya mengatakan bilang itu ya sama Bin Pandur ya. Padahal disampaikan itu apa gitu ya, Mr. Viral itu. Jadi seperti itulah karakter mereka, orang Malaysia ini. Jadi kalau itu tidak kita tertawakan, tidak kita jadikan sebagai bahan komedi, justru saya pikir kita itu jadi orang yang tidak bersyukur gitu ya. Karena kita ingin rugi, bahagia, kita ingin ketawa-ketawa, kita ingin senang-senang, disodorkan materi seperti itu, atau datang orang yang menjadikan diri jadi bahan tertawa seperti itu tidak kita sambut, kan nggak bersyukur kita ya. Jadi kayak begitu, rugi kita usah rugi. Khawatir kalau ada orang Malaysia yang datang menyodorkan kepala seperti itu, menjadikan dirinya jadi bahan komedi gitu, yang disambut aja gitu, tampol aja bolak-balik, nggak masalah kok. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Tetap pantengin channel ini, dan tambah satu lagi, apalagi sekarang kita sudah di 2 amunisi baru, Miss Hulkers dan juga Elianu Reinders ya, sudah disetujui oleh DPR tadi, dan mungkin segera akan bisa tampil untuk timnas Indonesia, sementara mereka masih cerita bergabung ya. Siapalah Ferdi Droyf, kemudian Mas Dale dan yang lain-lain gitu, masih di awang-awang, dan itu sudah mereka bangga-banggakan dan sudah menganggap kita ini ketar-ketir. Nah, bahasan tentang itu seperti apa, tunggu terus videonya dari saya, nanti akan saya bahas soal itu, dan kita bandingkan dengan kuar-kuarnya Malaysia ya, bandingkan dengan PSSI kita yang diam-diam tiba-tiba sudah muncul pemain baru mereka, seperti Datuk Hamidinnya itu sudah keluar-keluar akan datang pemain ini grade A, ujung-ujungnya pemain Tarkam. Oke, jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Pantengin terus channel ini yang tetap kita akan gunakan dalam konteks sepak bola sebagai kontra narasi terhadap kesombongan dan delusionalnya Malaysia, negeri yang 1 dari 3 penduduknya menurut Prudensial mengalami gejala gangguan jiwa atau mental disorder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka. Itu tadi guys ya, sudah sama-sama kita lihat ya video dari abang kita ini, Bang Win Wanur ini ya, kanal bola Win Wanur. Tadi ada ungkapan dari pemain timnas kita ya, Justin Hubner ya, yang mengatakan bahwa seharusnya beberapa negara harus mulai sadar bahwa level mereka tidak lagi sama seperti level timnas Indonesia. Mantap ya kata-katanya ya guys ya. Sederhana kata-katanya tetapi menghujam, menusuk ya. Jadi kalau beberapa negara tidak menyadari ya kebangetan. Tetapi rasa saya kalau Malaysia ini nggak bakal terpengaruh itu, nggak bakal sadar. Karena apa ya, tadi tuh seperti yang dibilang abang kita ini. Ya, mereka orang-orang Malaysia ini memang merasa diri mereka itu adalah orang yang paling mulia. Ya, dengan ketuanannya itu mereka merasa mereka itu paling hebat. Jadi
kita ini dianggap masih selalu di bawah mereka. Padahal sebenarnya kita ini sudah jauh di atas mereka. Level kita bukan lagi level mereka. Oke guys ya, sampai di sini dulu videonya. Kalau menurut teman-teman seperti apa nih, kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.